Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya author Dian Tawati, dengan pengisi suara Rumi, ternyata Reisha. Selamat mendengarkan. Reisha pun merasa lebih tenang setelah ibunya datang dan menenangkannya. Ayahnya tidak tahu tentang ini karena sudah pergi bekerja, sedangkan Dian sedang sibuk membantu pelayan membersihkan kamar itu. Sebenarnya dia tak benar-benar membersihkannya. Dia sedang mencari keberadaan kalung itu. "Bu, apa aku sehina itu?" tanya Reisha yang masih berada di pelukan ibunya. "Tidak sayang, kau ini belian yang sangat berharga. Tidak ada yang boleh mengatakan hal itu," sahut Laras sambil terus membelai rambut Reisha. "Apa ini karma untukku? Karena aku sudah mengkhianati kakak?" tanya Reisha lagi. "Tidak sayang, kakakmu sudah melupakanmu. Ini semua hanya cobaan," ucap Laras. Dian akhirnya menemukan kalung itu. "Buang! Buang kalung itu!" Reisha berteriak sambil kembali menangis. "Dian, tolong buang ya," minta Laras. "Baik Nyonya." Dian segera keluar dari rumah itu. Dia sudah memasukkan tangannya di tong sampah di depan gerbang rumah itu. Namun dia tidak melepaskannya. Dia tetap menggenggamnya dan memasukkan kalung tersebut ke kantong celananya. Saat kembali ke kamar Reisha, Dian melihat Reisha yang sudah tertidur pulas. Laras terlihat sedang menyelimutinya. Terlihat raut wajah lelah di wajah Reisha. Tampaknya emosinya tadi telah menghabiskan sebagian besar energinya. "Dian, sebaiknya kau pulang saja. Reisha belum mau bertemu dengan siapapun. Besok kau bisa kembali," ucap Laras. "Baik Nyonya, kalau begitu saya permisi." Dian membungkukkan badannya dan pergi keluar. Sesampainya di rumah, Dian langsung mengeluarkan kalung itu dan memperhatikannya dengan seksama. Dia melihat belakang kalung itu yang bertulis inisial namanya, yaitu MD, yang merupakan kepanjangan dari Michael Dian. Dian menghela nafas panjang dan menyandar ke sofa. "Apa yang sudah aku lakukan? Karena aku, Reisha menjadi hancur begini. Aku sudah melakukan kesalahan fatal padanya. Bagaimana ini?" wajahnya dengan kasar. "Tidak, aku tidak boleh begini. Aku akan bertanggung jawabkan perbuatanku pada Reisha." Kembali bangkit dari posisi rebahannya. "Tapi, kalau aku mengatakan langsung padanya, aku pria itu sama saja masuk ke kandang singa. Dia pasti akan semakin membenciku." Tampak berpikir, "Sebaiknya aku mendekati dan mencari simpati darinya. Jika dia sudah menyukaiku, pasti dia akan menerima aku meski aku si pria itu. Sepertinya ini semua sudah takdir. Aku akan menyusun rencana jadwal hari-harinya agar dia tidak kepikiran terus," umam Dian. Setelah puas berbicara sendiri seperti orang gila, Dian pun mulai menyusun jadwal untuk Reisha lakukan besok. Di kediaman Aiden dan Aira, pada malam harinya, Aira dan Aiden sedang mengobrol di balkon kamar mereka. "Sayang, apa kau menyuruh dia menjadi asisten pribadi Reisha?" tanya Aiden. "Agar Reisha bisa menyuruhnya sesuka hati. Aku tahu, dulu dia sering mengatainya. Mulutnya dan mulutnya kan sama-sama saja. Sama-sama tajam," sahut Aira. "Apa itu bentuk pembalasan dendam?" tanya Aiden. "Sebut saja begitu," sahut Aira. "Adakah alasan lain?" tanya Aiden. "Aku juga ingin menjauhkannya darimu. Aku juga ingin membuktikan apakah dia normal atau tidak. Reisha itu cantik, semok dan centil," ucap Aira. "Kau juga semakin ngontok." Aiden perhatikan tubuh Aira yang semakin berisi karena kehamilannya yang semakin membesar. "Kenapa kau masih mesum begini? Padahal kita sudah lama menikah," berutuh Aira. "Mesum kepada istri sendiri kenapa dilarang? Ayo bersenang-senang." Aiden menggendong Aira menuju ranjang dan memulai pertempuran malam itu. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.